ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأنصار التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang mana memberikan kepada kita nikmat aman, yang mana nikmat ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, beliau bukan minta perlawanan sebelum minta makanan. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa in qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, sebagai sebuah negeri yang aman. Permintaan pertama yang diajukan kepada Allah adalah minta perlawanan. Warzuqna minas samawati makanan rijal wal yawmil akhir. Dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan kepada mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Para ulama mengatakan nikmat keamanan lebih penting daripada salat dan nikmat sehat. Guna mencontohkan seekor kambing yang dia jadikan dan di sampingnya ada serigala, kambingnya dalam keadaan sehat, maka si kambing gak akan berani memakan makanan yang ada di kambing. Saking takutnya ada serigala di samping. Dan ini apa? Kalau diteruskan kambing itu akan mati. Adalah makanan. Berbeda dalam aman. Berbeda dengan kambing yang dia dibesar dan kakinya hijau. Kalau dibiarkan lama-kelamaan akan sakitnya. Dari sini para ulama mengatakan nikmat keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Suatu nikmat yang haruslah semua ini. Dan ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan, an-ni'mat tush'ar biha idza qudimat. Kenikmatan itu akan sangat terasa ketika dia bisa. Dan kita bisa merasakan pada sekolah. Maka saya sudah bersyukur kepada Allah. Ya, jangan terjadi orang-orang yang udah bangun. Ya, padahal mau kita lihat ternyata banyak sekali nikmat Allah yang sudah diberikan ke kita. Ya, dari karena kita tidak punya dirinya, maka kita menjadi orang yang mudah. Maka ya, syukur nikmat ini dengan harapan Allah penambahnya tersebut, sebagaimana Allah firman, la syakartum la azidannakum. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fiqhul Hajawiyah wal Adhkar, ensiklopedia Johan Zikir karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badri hafizahullah taala, yang mana kita akan bahas pada malam kali ini salah satu dari hajat-hajat dalam doa yang itu adalah ada muslim tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa bukan di dalam doa? Maksudnya adalah seseorang dia berdoa, kemudian dia merasa permintaan ini kok tidak dikabulkan. Waktu berdoa setiap hari, aku sudah berusaha bangun seperti kemana terakhir, aku sudah melakukan ini dan itu, tapi kok sampai sekarang belum dikabulkan. Kenapa belum disembuhkan penyakit? Kenapa anak-anak itu belum dijadikan anak yang baik? Padahal sudah melakukan ini dan itu. Inilah yang dimaksud dengan terpukul atau tergesa-gesa dalam berdoa. Dan
Efek negatif atau dampak negatif dari seseorang yang tak disangka dalam berdoa. Yang pertama, dia akan malas kemudian dari berdoa. Karena dialah berpikirnya seperti itu. Kalau sudah berdoa berulang kali, atau sudah kau minta kepada Allah berkali-kali, tapi tidak dikabulkan benar berdoa, dia akan tinggalkan doa. Ini efek negatif yang pertama. Yang kedua, dia akan terjatuh ke dalam keputusasaan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan makin kafir. Kita tahu, kita sebagai seorang Islam dilarang untuk merasa putus asa dari rahmat Allah dan oleh baca. Seorang Muslim dia harus punya sifat optimis. Dia harus selalu berhusnuzon terus pada Allah. Tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam surat As-Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak melakukan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari Allah. Jadi putus asa dari rahmat Allah ini dilarang dalam Islam. Dampak negatif yang ketiga dari seseorang tergesa-gesa dalam berdoa, yaitu adalah dia yang terjatuh ke dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bacakan hadisnya. Bahwasanya Nabi melarang orang itu tak dulu dari sholat. Berarti orang Yahudi yang tergesa-gesa ketika berdoa ini telah hanyalah perintah yang punya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana katanya orang-orang yang mereka cinta kepada Rasulullah? Mana katanya yang mereka yakni sangat senang pada beliau? Di sisi lain beliau mengatakan tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa, tapi di pelanggar sendiri. Jadi ini dampak negatif yang terakhir yang keempat, dampak negatif dari seseorang terhubung dalam berdoa, bahwasanya dan ini termasuk penggalan mustajab doa. Terhubung dalam berdoa ini merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya doa itu sendiri. Jadi bisa jadi salah lagi yang menjanjikan doanya kenapa tidak dikabulkan? Karena perkataan dia sendiri. Ya, Pak, udah berdoa begini dan begitu tapi belum dikabulkan. Ya itu tidak dikabulkan karena kamu seperti itu. Ya, jadi yang harusnya dihilangkan. Dalam sebuah hadis yang soleh dibuat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma yahjan." Akan dikabulkan kepada salah seorang di antara kalian doanya maksudnya selama dia tidak terhulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hulu yaitu dengan katakan kalau terhulu da'awtu fa yustajab bi, aku sudah berdoa karena Aisyah. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan la yasan yustajab min abdi, sesungguhnya doa itu akan selalu dikabulkan bagi seorang hamba malam yaj'alu bi isbit au qati'ati rahim, selama dia tidak berdoa yang berisi dosa atau memutuskan silaturahim. Ya, jadi seluruh doa kita ini akan dikabulkan Allah. Kalau kita tidak berdoa yang visinya perbuatan dosa atau memutus silaturahim, nah, ini syarat pertama kalau pengen doa kita kabul. Malam yastajib. Yang kedua adalah selama dia tidak tangguh. Jadi dari sini dapat kita simpulkan ada juga penggalan mustajab doa baca. Yang pertama yaitu adalah doa yang isinya keburukan. Ya, Allah semoga dagangannya tetangga di bangkrutnya dosa. Ya, semoga tetangga yang sudah dosa diberi sakit. Semoga keluarganya dapat terorisme. Ini enggak bakal bulan. Yang kedua adalah istighfar. Penggalang doa yang kedua. Bila atau sahabat bertanya, ya Rasulullah, man istajab?
Apa yang langsung terburu, maksudnya terburu buru itu bagaimana? Oh, nah, ya itu contoh. Tadi selalu mengatakan, ya contohnya seorang mengatakan, pada aku tunggu pada aku sudah berdoa, aku sudah berdoa. Falangan naroba fus, falangan naroba, ya stajibuli, dan aku melihat Allah tidak mengabulkanku. Fayastaksiru min dzalika. Kemudian dia pun kecewa. Waya jangan doa dan dia meninggalkan Tuhan. Ini yang dimaksudkan terberhubung dalam berdoa. Kaum muslim dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah telah mengatakan komentar najis dan وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء dalam hadis yang tadi kita baca di dalamnya terdapat sebuah adab dari adab doa. Wabah annahu yulazimu tolak, yaitu hendaknya seseorang konsisten untuk meminta. Jangan terputus terus minta terus. Wala yai'as minal ijabah, dan jangan dia putus asa dari dijawab oleh Allah. Lima fi dzalika bina intiyaji wal Islam. Kenapa kok kita diberitakan untuk sholat berdoa? Karena orang yang konsisten berdoa, orang yang rutin terus menerus berdoa, ini menunjukkan kalau orang itu tunduk kepada Allah. Ya. Kenapa? Kenapa orang yang rajin berdoa itu menunjukkan dia tunduk kepada Allah? Yang pertama karena Allah memerintahkan kita berdoa. Jadi pas kita berdoa, kita tunduk kepada Tuhan, kita mengamalkan perintah Tuhan. Ini sebab pertama. Kenapa orang yang rajin berdoa itu juga kan orang yang tunduk kepada karena Allah sendiri yang memerintahkan dia. Yang kedua, karena dia tahu bahwasanya Allah selalu memberikan pada hambanya sesuai hikmahnya, sesuai yang Allah. Ketika dia berdoa, kemudian mungkin tidak langsung dikabulkan. Dia berusaha, dia terus menerus berdoa karena dia tahu Allah kalau kasih sesuai hikmahnya. Aku sampai sekarang belum dikasih karena menurut Allah yang terbaik adalah itu. Ya, itu menunjukkan ciri-ciri gambar yang buruk pada jiwa. Ini ciri-ciri gambar yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Muslim saja bisa seperti itu. Ya, nah, jadi seperti ya. Nah, wajibnya itu orang yang terus berdoa ini adalah gambar yang menampakkan bentuknya dia kepada Allah. Jadi sebaliknya, yang nggak rajin berdoa, yang malas berdoa, ini menunjukkan kalau dia sombong. Tidak merasa bentuk kepada Allah. Hatta qala Abdus Salaf, bahkan sampai sebagian salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh mengatakan, la ana asyad khasgatan an kuhrima ad-du'a min an kuhrima al-mujabah. Subhanallah. Kata sebagian salafus saleh, aku lebih takut tidak diberikan taufik untuk berdoa dibandingkan doaku tidak dikabulkan. Jadi dia lebih sabar kalau Allah menghendaki dia dari berdoa daripada dia terkadang dari dikabulkannya Quran. Ya. Sebagian kita fokus ke gimana caranya dia terkabulkan. Ya. Dia tidak melihat. Sebagian kita tidak merasa. Ketika kita rajin berdoa itu tanda-tanda kalau Allah sedang memberikan kepada kita. Ya. Sebagian kita fokusnya kebaikan itu adalah kalau Allah kabulkan doa kita itu loh. Dia tidak melihat selama ini dia berdoa, selama ini dia merengek kepada Allah. Itu merupakan kebaikan. Ya. Nah, jadi jangan fokus hanya kepada gimana caranya dia terkabulkan. Nah, padahal seorang muslim yang selalu berdoa kepada Allah itu sudah merupakan kebaikan. Ya. Ini salah satu soal jalan. Mereka dikhawatir kalau misal Allah sudah jadi berdoa. Dia lebih khawatir kalau Allah menjadikan dia hamba yang tidak mau berdoa dibandingkan daripada doanya tidak lengkap. Lebih yang mahal itu. Ya. Jadi seperti ini kayak ada sebuah cerita ya pelajaran.
Ada salah seorang syekh yang ditanya kue, yang di salah satu muridnya. Kebetulan muridnya ini memang secara akademis beliau agak di bawah daripada yang lain lah. Ya, yang lainnya secara akademis sudah tinggi. Kebetulan salah satu murid ini ya akademisnya biasa saja. Kalau si murid ini tanya kepada syekh tadi, ya syekh, aku sudah duduk bertahun-tahun di majelis itu. Ya. Tapi kok ilmuku ya gini-gini toh ya. Saya lihat teman-temanku Masya Allah, dari ada tulisnya tinggi, pengetahuan yang bertambah. Ya. Ada yang bisa dong, sama kayak gue itu, sama-sama dong. Tapi kenapa toh? Sisi akademis biasa-biasa saja. Maka kata Syekh tersebut, kamu berhasil duduk di majelis itu bertahun-tahun, itu sudah merupakan suatu kebaikan. Kamu berjuta duduk di majelis ilmu selama itu, meskipun secara maklumat, meskipun secara akademis dan menambah, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada hasilnya pelajaran. Karena kalau kita hanya fokus di pelajaran yang kedua atau takabur, maka betapa banyak orang-orang yang mereka berdoa apa, tapi tidak melihat. Jangan harus berdoanya salah. Jika tidak berdoa kepada Allah saja, sama Allah tidak sedikit. Ya. Jadi kalau kita terlalu fokus kepada gimana caranya kita dulu. Ya. Jadi marilah kita tinggal di sisi lain saja dulu. Jadi kalau juga kita yang rajin berdoa, hamba yang selalu mereka kepada Allah, hamba yang selalu merasa butuh kepada Allah, itu sudah merupakan kebaikan tersendiri. Ya, sebelum nanti doa kita dikabulkan oleh Allah. وقال داود وقال داود كان على يخشى على الخطلف وقال لقد دعوت فلم يستجب لي أن يبرد سجابه. Dikhawatirkan orang-orang yang mereka mengatakan aku sudah berdoa kok belum dikabul. Ini dikhawatirkan dia akan terhalangi jadi dikabulkannya doamu sendiri dan juga opsi-opsi yang lainnya. Kita tahu para jamaah ketika seorang muslim berdoa itu mesti ada beberapa opsi. Tiga, ya apa yang ada? Dikabulkan saat itu juga. Ya, kemudian yang kedua dihindarkan dari mara bahaya yang sesuai dengan kadar doa tersebut. Yang terakhir, disimpan besok untuk tabungan dari kiamat. Jadi berdoa tidak ada ruginya, mesti akan mendapatkan salah satu dari tiga. Nah, orang yang dia terbesar-besar dengan berdoa, aku udah berdoa dikabulkan. Ini khawatirnya nggak dapat tiga. Jadi bukan cuma berdoa dan dikabulkannya doang. Oh, kalau dikabulkan ya, masih bisa dihindarkan dari bala sama dari simpanan. Tidak. Ketika kita berdoa, kemudian kita harus besar. Khawatirnya tiga-tiganya ini tidak berhentikan. Jadi bukan hanya tidak kita perlukan, tapi dia juga tidak akan dilindungi dari ibadahmu. Dan juga keluarga tidak menjadi simpanan. Ya, saya memiliki untuk dalam kantornya. Tapi bersama-sama. Walau berkata ulama yang lain, yang ulama Imam Ibnu Battah. Battah ini adalah salah seorang ulama senior dari Madhab Malikiyah. Beliau pernah mengomentari hadis yang ini macam dengan mengatakan al-abda kanahu yas'alun fayankiru an-fu'al. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa itu maksudnya adalah mereka yang merasa bersanggup. Jadi sudah berdoa, kalau kita mengundang, tidak ada gunanya berdoa. Malas, udah tidak usah berdoa aja. Dan manfaat yang berkurang atau tidak, sama enggak boleh kok tahu berdoa. Ini masuk dalam presentasi. Saya kalau mati di doa, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, ini hakikatnya seperti orang yang suka mungkin kebaikan. Ya. Ibaratnya kayak ada orang yang berbuat baik ke kita. Habis itu selalu juga mungkin bukan gak pernah jadi dan gitu. Kosong kamu gak ingat, bukan aku pernah bantu kamu. Nah,
Nah, orang yang berkesan dalam berdoa, mungkin dia mungkin kebaikan yang dia dapat. Mau maksudnya saya. Ya Allah, aku kan yang berdoa. Masa enggak kamu nggak berdoa? Ya Allah, mata kita dalam keadaan kalian yakin pasti dikabulkan. Saking Allah ala yastajibu li abdin doa mati betul di qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa seorang hamba yang dilantunkan dari hati yang terpakai. Ya. Nah, kemudian juga contoh, contoh doa yang tidak serius. Ya, contoh doa yang tidak serius. Yaitu seperti seorang hamba yang dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Ya, ya Allah, ampuni aku kalau engkau mau. Ya, kamu mau alhamdulillah gak sampai Pak dan Jen. Ya. Nah, jadi nggak serius doa itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walakin liyaqsimil mas'alah. Hendaknya seseorang itu harus yakin, optimis dengan berdoa. Sakit bahwa ada pribadalah. Karena Allah itu tidak ada satu yang bisa memaksakan kehendaknya. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa, kita berdoa dengan hati yang fokus, ya, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa. Nah, coba dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengakhiri perkataan dengan mengatakan, hatta la yaqta hujjatan bil ijabati tunaqihi walau talat al-hujjah. Jadi, hendaknya seseorang muslim ini ketika berdoa konsisten terus menerus dalam rangka jelas. Ya. Walau talat al-hujjah, meskipun waktunya lama. Ya. Meskipun di dalam dunia mungkin suatu saat yang terbaik untuk kita. Fa'inna subhanahu yuhibbul muhsinin fid du'a. Karena Allah sangat suka kepada mereka yang merengek dalam doanya. Ya, kecil percaya. Nah, kecil gak dikasih sesuatu yang diminta nangis, merengek. Jadi harusnya tahu tak. Sama jangan aku yurid doa. Wayat ma'fir ijabah min wajib kerja. Fakwa qaribu minat ijabah. Maka salah seorang hamba tersebut selalu merengek dalam doanya dan tidak putus asa bahwasanya Allah akan mengabulkannya, maka itu akan semakin dimusnahkan bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man admana qara'al abwabi yusibu al-usta'a. Dan barang siapa yang dia rutin mengatur suatu pintu, maka niscaya dia akan dibukakan. Ya. Kalau kita ketok sekali dua kali belum dibukakan, ketok terus pintu Allah tersebut. Jangan putus asa. Ya, ada. Jadi seperti itu. Dan para ulama mengatakan ciri-ciri macam Allah. Di antara ciri-ciri Allah akan mengabulkan suatu permintaan. Maka Allah akan takdirkan kalian tersebut untuk berdoa. Jadi ciri-ciri Allah akan mengabulkan permintaan kita. Maka Allah akan mentakdirkan kita untuk itu. Maka jangan putus asa. Begitu kita nggak berdoa, itu ciri-ciri Allah nggak dikabulkan. Tapi selama kita selalu berdoa, selalu minta kepada Allah, itu ciri-ciri Allah akan mengabulkan kita. Kau sendiri dari mana Allah? Ya, yang dapat saya jawab sudah. Yang guru bagaimana dengan bukan benar-benar kita yang tidak yang Indonesia mana yang Israel tak dan win juga ada pada yang Israel kalau mendoakan buruk secara umum itu enggak, ini diperbolehkan. Jadi bukan pasalnya salah ada seorang yang terkenal dia sangat kejam dengan muslim. Kemudian kita doakan dulu pasalnya ini, Pak.
Ya Allah, hancurkanlah tulangmu. Lapanglah tulangmu. Ini menurut sebagian ulama tidak tahu. Kenapa? Karena bisa jadi apa? Bertobat dia. Yang berkorban, berwisaya. Melakukan hal yang mungkin bisa menghapus kekejaman itu. Contohnya seperti apa? Nah, contoh misalnya kayak yang di hidup atau termasuk yang sangat benci pada sosial terhadap yang masuk Islam. Ya. Itu pula sebagian saya bagian gabung mereka dalam judul kafir muresu. Jadi kalau mendapat kosongnya orangnya maka ini harus sebagai belakang ada yang jauh dan sebagainya. Tapi kita mendoakan secara umum. Ya, saya Allah hancurkanlah mereka yang zalimi kaum muslimin di negeri ini. Hancurkan mereka yang berbuat kerusakan kepada kaum muslimin. Nah, ini dia kasih. Ya, jadi bukan itu pada personnya secara khusus. Ya, Allah Pak. Banyak. Kalau ada saya sampai ibu. Ya, walau banyak dunia kan yang berbicara harusnya, tapi secara sana memang tidak salah. Ya. Kenapa? Kalau mengatakan ini doa yang paling bagus, doa dari Quran sama ayat itu. Yang pertama adalah Tuhan itu talfin, doa yang isinya mengagungkan Allah. Dan subhanallah ibu subhanallah ini punya zikir zikir tasbih takbir dan sebagainya. Ini masuk ke yang pertama itu adalah doa yang isinya pengagungan bagus. Yang kedua adalah doa kufalah, doa yang bentuknya minta. Ya, jika Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan lagi dan diriku. Ya, dua-duanya ada yang bagus. Tapi para ulama mengatakan yang jenis pertama itu bagus. Kenapa? Karena dengan seorang melakukan doa yang jenis pertama yang isinya pengagungan pada Allah. Ini menunjukkan dia sudah puas terhadap kami Allah ingat. Ya, kalau sudah cukup, kalau sudah puas, besok tinggal minta aku, kemudian ujian Allah semua. Ya. Jadi secara memang tepat ya dari soal kita mengisi doanya dengan pujian kepada Allah itu memang lebih bagus daripada ketika meminta, tapi bukan berarti meminta hanya bermudah ya meminta pada Allah hanya yang bagus. Bahkan disebutkan para sahabat soleh dan kami tak wahai Allah bahkan saya mau ke ya sadar dan sebagainya. Nah, jadi bukan dari itu, cuma ketika seorang mengisi doanya dengan isi yang kecil kepada Allah, ini sangat bagus. Sebenarnya para ulama mengatakan, kalau kita mau berdoa kepada Allah, maka kasih mukadimah yang isinya ujian kepada Allah. Jangan ujung-ujung pas udah Allah, ini meskipun nggak apa-apa, bukan yang normal. Tapi doa yang bagus yang itu dengan ujian kepada Allah. Yang dijauhi juga mengakui kita dan baik itu salah. Oke, tidak melihat selama kepada Tuhan yang harus senang dan harus kita meminta yang kita kepada sama kita ada kekuasaannya sahabat yang sudah melihat dan selalu berkulit. Syukur